Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari Prodi Keuangan Perbankan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu hukum asuransi. Kemudian ada pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD. Nah, asuransi ini merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena sesuatu kerugian atau kerusakan atau bahkan kehilangan keuntungan yang sudah diharapkan dan mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tak tertentu. Nah, kemudian ada dasar hukum asuransi yang termasuk dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu tentang usaha perasuransian. Nah, asuransi atau pertanggungan itu adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, yaitu dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau bahkan kehilangan keuntungan yang sudah diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung dan timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, selanjutnya ada beberapa unsur dalam asuransi. Yang pertama itu ada premi, ganti rugi, dan peristiwa yang belum terjadi. Nah, premi itu sendiri adalah merupakan pembayaran yang harus dilakukan tertanggung sebagai imbalan dari penggantian kerugian pembayaran. Nah, besar kecilnya premi ini tergantung dari besar kecilnya resiko yang harus dipukul atau penanggung, yang dipukul oleh penanggung. Adapun premi bukan merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian asuransi dimungkinkan tanpa premi. Nah, yang kedua yaitu ada ganti rugi. Nah, ganti rugi ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh penanggung supaya terjadi suatu peristiwa yang tidak diharapkan. Nah, ganti rugi ini diberikan terhadap kerugian atau kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah peristiwa yang belum tentu terjadi. Nah, ini merupakan peristiwa yang belum tentu akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian kepada tertanggung. Nah, contohnya itu apabila terjadi kebakaran dalam asuransi kebakaran. Nah, apabila kebakaran ini terjadi, maka kebakaran tersebut harus diselidiki dahulu penyebab kebakaran, dari mana api berasal, dan lain-lain. Jadi, tidak mudah memberikan begitu saja, sehingga harus mencari dahulu apa penyebab-penyebab kebakaran tersebut bisa terjadi. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam asuransi. Yang pertama yaitu prinsip kepentingan atau insurable interest principle. Nah, prinsip ini merupakan unsur yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, yaitu bahwa tertanggung atau pemegang premi ini berkepentingan agar kejadian yang tidak diharapkan itu tidak terjadi atau tidak menimpa kepadanya. Dan yang kedua itu ada prinsip keseimbangan atau indemnity principle, yaitu pertanggungan ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung itu tidak boleh melebihi atau harus sesuai dengan kerugian yang diderita. Nah, tujuan dari prinsip keseimbangan ini sendiri yaitu untuk mencegah adanya spekulasi dari tertanggung yang mengharapkan keuntungan berupa selisih dari jumlah ganti rugi yang sudah dikurangi dengan yang diderita. Dan berikutnya itu ada prinsip utmost good faith, yaitu penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya itu didasari itikat baik. Nah, artinya itu bahwa seseorang tertanggung itu wajib memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggungkan kepada si penanggung. Dan yang terakhir,
ada prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi itu adalah apabila tertanggung telah mendapat penggantian atas dasar indemnity, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain. Walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Nah, penggantian dari pihak lain ini harus diserahkan kepada si penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud dalam pasal 284 KUHD. Selanjutnya ada pengertian polis. Nah, di sini ada pengertian polis diatur dalam pasal 255 KUHD, yaitu polis sendiri itu merupakan perjanjian asuransi, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta. Dan ada fungsi polis, yaitu sebagai alat bukti perjanjian asuransi antara si tertanggung dan si penanggung. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis polis, dan ini sudah diatur dalam pasal 19 ayat 1, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, yang isinya itu adalah polis itu tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung dalam mengurus haknya. Nah, jadi jika ingin menulis polis, nah di dalam polis itu tidak boleh mengandung kata-kata yang bisa menimbulkan penafsiran yang mengenai resiko, dan tidak boleh mempersulit si tertanggung dalam mengurus haknya. Nah, ada beberapa syarat-syarat khusus dalam menulis polis. Yang pertama, harus ada hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi, dan harus ada nama orang yang menutup pertanggungan atau tanggungan sendiri atas tanggungan orang ketiga, dan harus sesuatu uraian itu harus cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungan. Dan selanjutnya ada jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan, dan bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung. Kemudian pada saat mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya bahaya itu. Kemudian premi penanggungan tersebut, dan yang terakhir semua keadaan yang sekiranya penting bagi si penanggung untuk diketahui dan segala syarat yang diperjanjikan antar pihak-pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung. Kemudian ada beberapa macam asuransi. Yang pertama adalah asuransi ganti rugi. Nah, yang dimaksud dengan asuransi ganti rugi itu adalah asuransi yang ini penanggungannya berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung. Nah, jadi si penanggung ini akan melakukan ganti rugi oleh kerugian yang sudah diderita oleh si tertanggung. Nah, yang termasuk dalam asuransi ganti rugi itu adalah yang pertama asuransi terhadap bahaya hasil pertanian, yang kedua asuransi pencurian, dan yang ketiga asuransi kebakaran. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah asuransi sejumlah uang. Asuransi sejumlah uang adalah asuransi dalam hal penjamin berjanji untuk memberikan sejumlah uang yang jumlahnya itu sudah ditentukan sebelumnya tanpa didasarkan pada kerugian tertentu. Asuransi sejumlah uang sudah diatur dalam pasal 302 KUHD yang menyebutkan bahwa guna keperluan orang yang berkepentingan, jiwa seseorang dapat dipertanggungkan baik selama hidup orang yang bersangkutan atau untuk sesuatu waktu yang dalam perjanjian. Nah, dengan demikian asuransi jiwa itu dapat dilakukan untuk suatu waktu tertentu atau untuk seumur hidup seseorang. Dalam perkiraan tentang jumlah uang yang akan diberikan oleh pihak penanggung dan penentuan tentang syarat-syarat asuransinya tersebut diserahkan pada persetujuan kedua belah pihak. Nah, adapun hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya asuransi jiwa tersebut adalah yang pertama, meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan.
kecuali bila diperjanjikan lain. Yang kedua, meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan karena bunuh diri atau dihukum mati. Yang ketiga, ada asuransi campuran. Asuransi campuran sendiri merupakan bentuk campuran antara asuransi ganti kerugian dengan asuransi sejumlah uang. Nah, ini sudah diatur dalam pasal 247 KUHD yang menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara lain dapat mengenai seperti yang pertama, bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, sungai, dan laut. Nah, berikutnya ada beberapa jenis asuransi yang tidak diatur dalam KUHD. Yang pertama ada asuransi kredit. Asuransi kredit adalah merupakan perjanjian antara penanggung kepada tertanggung yang akan memberi premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena tidak dilunasi atau tidak sepenuhnya dilunasi pembayaran kredit oleh debiturnya. Kemudian ada asuransi pencurian. Asuransi pencurian merupakan asuransi perjanjian antara penanggung yang akan membayar atau memberi ganti kepada tertanggung yang akan membayar premi terhadap kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena kehilangan barang-barang tertentu. Dan barang yang dipertanggungkan tersebut biasanya merupakan barang yang berharga seperti uang dan perhiasan. Selanjutnya ada asuransi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang pertama itu ada tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN. Kemudian ada jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK, asuransi kesehatan pegawai negeri sipil atau ASKES, asuransi sosial angkatan bersenjata RI atau ASABRI. Nah, jenis-jenis asuransi ini merupakan asuransi sosial yang bertujuan untuk menyediakan sesuatu jaminan tertentu kepada seorang atau masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidup dan keluarganya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.